Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Agita Nindi Sofiani, NIM 410141927, kemudian teman saya Arina Nurhalisa, NIM 410141928, dan Harisma Rizkandi, NIM 410141915. Di video kali ini, kami akan membahas hasil analisis artikel yang berjudul The Evolution of Ethnomathematics, Two Theoretical Views and Two Approaches to Education. Selanjutnya, yang pertama identitas akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Erin. Yang pertama, ada identitas, yaitu judul artikelnya, The Evolution of Ethnomathematics, Two Theoretical Views and Two Approaches to Education. Nama penulisnya ada Veronica Albanese, Natividad Adamus Povedano, and Rafael Braco Lopez. Tahun terbitnya 2017, lalu judul jurnal ilmiahnya yaitu Ethnomathematics and its Diverse Approaches for Mathematics Education. Untuk volume nomor halamannya nomor 13, halaman 307 sampai 328. Nah, untuk abstraknya, artikel ini membahas mengenai awal sejarah etnomatematika yang memiliki tujuan untuk mengenali ide dan praktik dari kelompok budaya yang berbeda tetapi kemudian berkembang untuk merangkul studi yang lebih luas, berpusat pada cara-cara di mana konteks budaya dan sosial mempengaruhi proses generasi, organisasi, dan komunikasi pengetahuan. Artikel ini juga mengusulkan dua pandangan etnomatematika yang menanggapi evolusi. Pandangan pertama, menyeratkan pengenalan matematika dalam kelompok budaya, dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan kategori dan skema pemikiran budaya peneliti. Pandangan kedua, menyeratkan menemukan cara yang berbeda untuk mengetahui kuantitas, ruang, dan hubungan dengan mempertimbangkan konsep etnomatematika yang lebih luas, di mana kategori dan skema pemikiran kelompok budaya yang dipelajari dipertimbangkan. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan dari penelitian dalam artikel tersebut adalah mengetahui keterkaitan etnomatematika bagi pendidikan matematika yang disarankan dari dua pandangan etnomatematika yang menanggapi evolusi, yaitu yang pertama, matematika praktik budaya, dan yang kedua, cara berpikir yang berbeda. Pandangan pertama bertujuan untuk mengenali konsep matematika yang dikenal dalam praktik budaya, sedangkan pandangan kedua bertujuan untuk menemukan cara berpikir matematis yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Artikel ini membahas tentang dua pandangan pada etnomatematika. Yang pertama, matematika sebagai praktik budaya, dan yang kedua, matematika sebagai cara lain dalam berpikir. Pandangan pertama menyeratkan bahwa mengakui matematika dalam praktik kelompok budaya, dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan kategori dan skema budaya si peneliti. Kemudian, pandangan kedua menyeratkan menemukan cara yang berbeda untuk mengetahui kuantitas, ruang, dan hubungan dengan mempertimbangkan konsep etnomatematika yang lebih luas, di mana kategori dan skema pemikiran tiap kelompok budaya yang dipelajari itu dipertimbangkan. Selanjutnya, di sini peneliti ingin menunjukkan implikasi atau pandangan mana yang disarankan untuk pendidikan matematika. Di satu sisi, gagasan matematika dalam praktik budaya melibatkan penugasan seperti mengkontekstualisasikan permasalahan budaya, dan di sisi lain, gagasan tentang cara untuk mengetahui sesuatu yang berbeda dapat membantu merefleksikan gagasan matematika tertentu atau sifat dari pengetahuan matematika. Kemudian menurut PAIS 2011, etnomatematika dapat muncul di sekolah sebagai pendekatan matematika, sebagai konten tertentu yang berbeda dari konsep matematika konvensional yang diajarkan di sekolah, sebagai tahapan dalam perkembangan berpikir matematis, dan sebagai kesadaran bahwa ruang kelas terletak dalam konteks budaya. Dikutip dari PAIS 2011 halaman
221. Peneliti mencoba menganalisis teori tersebut menjadi dua pandangan, yaitu etnomatematika sebagai praktik budaya atau perspektif etik, dan etnomatematika sebagai cara atau jalan yang berbeda dari perspektif dari berpikir atau perspektif etik. Selanjutnya. Kemudian ada 3 opsi dalam menghadapi pandangan tersebut. Opsi pertama dapat dilihat sebagai penggunaan praktik budaya untuk memperkenalkan konsep matematika. Ini berarti bahwa praktik budaya ditafsirkan sebagai contoh atau aplikasi matematika akademis-akademik, terutama dengan tujuan untuk mengontekstualisasikan tugas dalam konteks budaya. Nah, ini adalah perspektif etiknya. Kemudian opsi kedua mempertimbangkan isi yang berbeda dari yang konvensional. Lalu opsi ketiga menyiratkan adanya perkembangan yang berbeda dari pemikiran matematis. Kedua pilihan berdiri di atas gagasan bahwa cara mengetahui yang berbeda ada dalam matematika, sehingga mereka ditemukan melakukan penelitian dari perspektif emik. Opsi yang terakhir berbicara tentang kesadaran. Kesadaran konteks budaya dapat dicapai ketika perspektif etik dan emik dipertimbangkan, dihargai, dan diterima. Jadi, peneliti menafsirkan bahwa opsi terakhir tersebut cocok dengan dua pandangan tadi, yaitu perspektif etik dan emik. Selanjutnya, dari pengembangan proyek kecil-kecil yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mempelajari budaya melalui kerajinan dan tarian, menghasilkan bahwa etnomatematika memberikan cara yang berbeda untuk mendefinisikan dan mengkonseptualisasikan beberapa figur geometris. Next. Kemudian, PAIS 2011 mengangkat keterlibatan yang lebih dalam untuk pendidikan, mengakui etnomatematika sebagai instrumen yang kuat untuk mengkritik dan mempertanyakan masyarakat dan berpendapat bahwa hal ini harus tercermin dalam kritik terhadap sistem pendidikan, bekerja menuju transformasi organisasi sekolah saat ini. Dalam hal ini, misalnya alih-alih berfokus pada membawa pengetahuan lokal ke sekolah, ia mengusulkan problematisasi dengan komunitas pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan di tempat dengan gagasan untuk menciptakan pengaturan pendidikan alternatif di luar sekolah. Dikutip dari PAIS dan Meskwita 2013. Next. Selanjutnya, dalam kontribusi peneliti pada sisi teori, peneliti mensistematisasikan perubahan yang diperkenalkan etnomatematika dalam konsep matematika. Yang pertama, dimensi praktis, yaitu matematika adalah alat yang dikembangkan manusia untuk menghubungkan, memahami, mengelola, dan akhirnya mengubah lingkungannya. Yang kedua, dimensi sosial. Matematika adalah konstruksi konsensual dari seperangkat aturan dan norma dalam sekelompok orang yang memutuskan untuk berbagi. Yang ketiga, dimensi budaya. Ada hubungan yang mendalam antara matematika dan budaya, sehingga bentuk matematika yang berbeda ada dalam budaya yang berbeda. Dikutip dari Albanese dan Perales 2015 halaman 1540. Selanjutnya, etnomatematika difokuskan pada gagasan matematika sebagai alat untuk memahami dan mengontrol realitas atau dimensi praktis, kemudian sebagai sistem aturan dan simbol bersama dalam suatu komunitas untuk berkomunikasi atau dimensi sosial, dan akhirnya sebagai bagian dari warisan budaya atau dimensi budaya yang berbeda untuk setiap populasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erin. Peneliti menekankan perlunya mengintegrasikan keduanya dalam penelitian maupun dalam tindakan pendidikan. Peneliti juga memberikan beberapa contoh untuk mengilustrasikan bagaimana hal itu didapatkan. Dalam hal penelitian, peneliti telah menunjukkan bagaimana perspektif emik memungkinkan kita untuk menemukan konseptualisasi baru dari gagasan matematika, angka dan angka geometris, dan metode untuk menemukan titik tengah segmen. Dan dalam contoh yang sama,
perspektif etik memungkinkan kita untuk memahami konsep-konsep baru ini dalam kata-kata matematika atau dengan metafora yang menghubungkannya dengan gagasan matematika lainnya. Peneliti percaya bahwa mengklaim nilai pengetahuan dan kemudian hanya mengkontekstualisasikan tugas matematika tanpa merefleksikan nuansa antara konsep ilmiah dan konsep budaya, berarti kehilangan kesempatan dan kehilangan konsistensi, atau melupakan bahwa ada cara yang berbeda untuk mengetahuinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, kesimpulannya, dalam artikel tersebut terdapat dua pandangan etnomatematika. Yang pertama, pengakuan matematika dalam praktik budaya. Dan yang kedua, penemuan cara berpikir yang berbeda. Pandangan pertama menyiratkan mengakui matematika dalam praktik kelompok budaya, sedangkan pandangan yang kedua hubungan dari pengalaman manusia dengan memperhatikan etnomatematika sebagai studi matematika dalam praktik budaya mendorong membangun suatu tugas yang mempertimbangkan lingkungan kontekstual budaya dan merangsang refleksi pada suatu konsep matematika tertentu. Konsep matematika yang diperkenalkan oleh etnomatematika difokuskan pada gagasan matematika sebagai alat untuk memahami dan mengontrol realitas atau disebut dimensi praktis sebagai sistem aturan dan simbol bersama dalam suatu komunitas untuk berkomunikasi atau sebagai dimensi sosial dan juga sebagai bagian dari warisan budaya atau dimensi budaya. Selanjutnya, dalam penelitian, telah ditunjukkan bagaimana perspektif emik memungkinkan kita untuk menemukan konseptualisasi baru dari gagasan matematika. Misalnya, bagaimana perspektif etik mendukung desain kontekstual tentang figur geometris pada langkah-langkah koreografi tarian rakyat Argentina, dan mengenai bagaimana lokarya tentang model kerajinan mengepang dalam perspektif emik dapat mengarah ke sifat matematika yang diperkenalkan sebagai etnomatematika. Namun demikian, seperti yang telah dipaparkan, konsepsi-konsepsi tersebut menggambarkan perbedaan-perbedaan yang relevan, sehingga perlu diingat betapa pentingnya kejelasan tentang dasar teoritis dan konsep yang menjadi dasar setiap penelitian etnomatematika, untuk menghindari inkonsistensi dan atau kontradiksi. Peneliti percaya bahwa kontribusi pada penelitian ini dapat membantu untuk memahami mengapa banyak proyek penelitian yang dibingkai dalam etnomatematika. Kedua interpretasi etnomatematika dapat memberikan solusi yang memungkinkan untuk mengintegrasikan perbedaan pandangan dan memanfaatkannya. Kemudian, penerapan budaya pada pembelajaran matematika sangat baik untuk dilakukan. Pembelajaran matematika dapat dikaitkan dengan budaya lokal setempat. Implementasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika tidak hanya mempermudah pemahaman matematika, namun juga menanamkan nilai kebudayaan dalam diri siswa. Pada artikel, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai etnomatematika. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan, dihargai, dan diterima ketika mengintegrasikan etnomatematika. Singkatnya, di satu sisi, matematika diakui dalam praktik kelompok budaya, dan di sisi lain, terdapat cara baru untuk mengetahui dan melakukan matematika ditemukan dalam suatu budaya. Misalnya pada tukang batu di daerah pedesaan Mozambik membangun rumah dengan lantai persegi panjang, dan tarian rakyat Argentina menggambarkan
Dalam pendekatan pendidikan, etnomatematika dapat muncul di sekolah sebagai pendekatan matematika, sebagai konten tertentu yang berbeda dari konsep matematika konvensional yang diajarkan di sekolah, sebagai tahapan dalam perkembangan berpikir matematis, dan sebagai kesadaran bahwa terdapat pembelajaran yang terletak dalam konteks budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.